Selamat pagi, Salam. Saya Erolanes dari Diakon dari Jemaat GKI Pelangka 1, Pelayanan Lingkungan 1, membawakan pemberitaan kabar bahalat pelayanan podcast pada hari ini tanggal 25 Maret 2024. Sesuai dengan nas Almanak GKI, pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 39 dengan perikop ketekunan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami ingin baca dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai dalam pelayanan podcast kami pada hari ini. Kami ingin dapat mengerti apa yang tersirat dan yang tersurat dalam nas yang kami bacakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menyertai kami dari permulaan hingga berakhirnya program ini. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 19 yang berjudul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena itu kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengertikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah baikku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh kecercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu hari lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Berbahagialah orang yang mendengar dan membaca firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan renungan singkat yang dibawakan oleh Pendeta Ijon Kolesi Alek
STH. Berpegang teguh dalam pengharapan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Doa adalah napas hidup orang percaya. Itulah ungkapan yang mengungkapkan betapa pentingnya doa bagi orang beriman. Sama seperti orang yang tak bernapas akan mati, orang yang tak berdoa pun mati secara iman. Tanpa doa berarti tidak ada relasi dengan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari atau menolong dari manusia yang ditujukan kepada Tuhan. Doa sebenarnya merupakan relasi yang dekat dan intim antara manusia dengan Tuhannya. Doa adalah merupakan ungkapan isi hati manusia kepada Tuhan serta suara dan panggilannya. Kitab Ibrani 10 ayat 22 sampai 25 mengingatkan kita 3 hal yang penting ketika kita datang kepada Tuhan. Pertama, agar kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Ayat 22. Nasihat ini dengan berkenan diri seorang atau relasi dengan dirinya sendiri, yaitu menjadi orang yang teguh dalam pengharapan. Ketiga, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saling menasehati. Nasihat ketiga ini berkenan dengan kehidupan berjemaat atau relasi dengan sesama. Maka melalui firman Tuhan ini, umat diharapkan dapat menjalin relasi yang intim dengan Allah melalui doa dan ibadahnya dengan hati yang tulus. Tetap melihara persekutuan dengan jemaat dan sesama. Oleh karena Kristus telah membuka jalan damai selalu melalui karya salib, dan yang telah menjadi iman besar melalui korban dirinya bagi kita. Maka janganlah kita menjauhkan diri kita dari persekutuan ibadah, tetapi baiklah kita menghadap Allah dan hati yang tulus ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini, silahkan like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.